Atu dari mana aja? Aku cemas nyariin Atu dari tadi. Ceritanya panjang parah, kalau dikisahkan. Bisa berjilid. Rajo, Atu Alang itu jangan bercanda. Jadi sebenarnya kalian itu dari mana? Kalian itu hilang kemana? Kami terjebak di alam antah berantah. Tapi sudahlah, nggak perlu diceritain itu, lupakan lah. Tadi kan Umbalang sudah bilang bisa 2 bab, 2 buku. Lalu kemana? Kamara, Pitaloka, dan juga Alim. Mereka masih bertarung di dunia astral. Tapi kau jangan khawatir, Karina. Mereka pasti akan kembali. Tapi ya Atu Alang, sekarang ini kita sangat membutuhkan mereka. Karena Kumayan itu sedang dalam bahaya. Belinda dan juga Kiratan sedang menyerang Kumayan. Dari mana kau tahu, Karina? Tadi Ibu Rati menelpon aku, Rajo. Kalau begitu kita harus segera ke Kumayan sekarang. Atu tunggu. Kan Atu janji mau ke rumah aku. Mumpung kita lagi di Jakarta, Atu. Farah, aku mohon pengertian kau. Aku jujur, kali ini aku tak bisa menepati janji aku. Tapi kau tahu sendiri kan, Kumayan sekarang dalam keadaan bahaya. Dan para datu membutuhkan kami. Alang, sudahlah, tidak apa-apa. Lebih baik kau temui saja dulu amaknya Farani. Kau harus menjadi calon menantu yang baik. Biar direstukan kau dengan Farah, tidak kayak saya. Tapi sekarang saya sudah direstui sama amaknya Ratna. Dan kalau untuk masalah di Kumayan, biar kami saja yang akan menghajar semuanya. Ya sudahlah kalau begitu. Kita tak usah buang-buang waktu lagi. Farah, baiknya sekarang kita segera temui Makoto. Segera setelah urusan kami selesai, kami akan langsung menyusul. Ayolah, jadi kalau begitu ceritanya. Elah, Karina, Pak, Ratna. Tapi ingat, Balang, jangan lama-lama deh. Kami menunggu di sana. Ya sudah, kalau gitu semuanya kita permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Farah. Hati-hati. Ayolah, Ratna, Karina. Bertahanlah, Bunda. Rindu, tempat ini bukannya padepokan, tapi lebih mirip istana. Iya, Gora. Mengingatkanku kepada istana Ratu Hang Cinda. Nah. Bertahanlah, Bunda. Saya akan berusaha sekuat tenagaku. Sepertinya benar ini. Kamu itu adalah anaknya Belinda dan ada hubungannya dengan Hang Cinda. Benar. Itu benar semua. Aku berusaha menyusup ke Kumayan untuk menghancurkan mereka. Aku memanfaatkan PT Barisan Jaya. Ya. Tapi aku gagal. Siasatku gagal. Aku gak kuat. Aku gak kuat.
cepat bawa bunda ke gua salju di tempat cendaku. Sementara dia kita akan bekukan dulu supaya kita bisa mengobati dia di sana. Aku ikut. Jangan. Kau di sini aja. Sebaiknya baca silsilah jaga kita dalam kitab merah. Berikan kitab merah pada Hindu. Baik, Ibu Ratu. Akan saya ambilkan kitab merah. Pitaloka. 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 Pita. Bangun, Pita. Pita. Gumara, Pitaloka pingsan. Gumara. Pita. Pitaloka. Pita bangun, Pita. Pita bangun, Pita. Pitaloka. Pita bangun, Pita. Jangan tinggalkan saya. Pita bangun, Pita. Cahaya, ini semua karena kamu. Apa maksudnya? Apa tujuan kamu? Gumara, kamu harus bisa merelakan Pitaloka apabila memang dia benar-benar menghabiskan nafasnya yang terakhir. Saya rela jika Pitaloka meninggal dengan cara yang wajar, bukan dengan cara seperti ini. Saya akan membalasnya. Jangan, Gumara. Limbu, lepaskan. Jangan. Gumara, kamu harus bisa membuang semua rasa yang ada pada setiap manusia. Rasa yang timbul dari hati, pikiran, dan ucapanmu. Agar kamu bisa melakukan tugas-tugasmu dengan baik. Tolong kamu jangan main-main dengan perasaan saya. Tolong pulihkan Pitaloka sekarang juga. Atau kamu akan berhadapan dengan sisi gelap saya. Apakah kamu tidak paham bahwa kamu dipersiapkan untuk melakukan tugas yang begitu berat? Sekarang, nanti kamu akan tahu. Sekarang cepat, kamu singkirkan rasa kesal, sedih, kecewa, dan cinta terhadap Pitaloka yang ada di dalam hati. Gumara, segera bunuh dia, karena gadis ini tidak berguna sama sekali. Seharusnya sebagai keturunan ini, dia sudah harus lulus pada ujian pertama. Tapi terus, dia berjalan dengan kesombongan dan egonya. Ini bahaya, Gumara. Musuh sebesar apapun tidak akan pernah terkalahkan oleh kesombongannya. Ayo bunuh dia, Gumara. Bunuh. Tidak. Saya tidak akan pernah membunuh Pitaloka. Tidak akan pernah. Gumara, dengar kata-kataku. Kamu harus melakukan itu. Gumara, kamu harus melakukan itu. Cepat. Kicaya, Diam. tolong jangan buat saya bingung. Lipumbu. Kamu cukup diam, tidak harus bicara. Diam. Kamu dengar, Gumara? Ujian ini sudah dipersiapkan bagi mereka yang menggunakan kitab kita. Apabila kalian lulus dalam ujian ini, maka kalian akan dianggap orang-orang baru yang mampu mempelajari kitab 1 sampai 7. Ingat, ketujuh kitab itu hanya bisa dipelajari oleh orang-orang suci. Kamu ingat, Gumara? Tapi Ki, Gumara, aku berharap
kamu bisa lulus. Agar kamu bisa menepiskan segala persoalan pribadi menyangkut rasa cintamu pada Pitaloka. Agar kau bisa terus mempelajari kitab itu demi kedamaian kampung Lemayan. Kamu mengerti? Kamu paham? Tapi Ki, ujian ini terlalu berat untuk saya. Jangan labil, Kumara. Seorang pemimpin yang tangguh harus menghilangkan rasa. Ayo, Kumara, bunuh Pitaloka. Ayo lakukan. Lakukan. Cepat. Kumara, sekali lagi aku tegaskan. Lakukan. Lupakan rasa. Lakukan, Kumara. Lakukan. Ayo. Ayo lakukan, Kumara. Bunuh. Bunuh dia cepat. Kumara, jangan buang-buang waktu. Bunuh. Bunuh Kumara. Bunuh cepat. Pitaloka. Tunggu sebentar, Ratu. Sini. Apa-apaan nih? Alamak. Kok rubah bau badan aku nih? Sini, Atu. Sekarang udah kelihatan lebih ganteng. Terus wangi lagi. Ya sudah, ayo kita masuk. Tunggu tuh. Berdirinya yang tegak dong, Atu. Begini maksudnya? Ya. Tangannya juga jangan dalam saku. Kau ini perhatian, tapi kok aneh. Ya sudah, kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Humala, menyerahlah. Atau ibu dari pacarmu itu kubunuh. Lepaskan saya. Saya mohon. Saya tidak ada hubungannya dengan laki-laki rambut gondrong itu. Farah, ini semua gara-gara kamu. Mama kan sudah bilang, jangan pacaran sama laki-laki yang preman kayak gitu. Yang suka berantem dan gak tahu diri itu. Mama tenang dulu, Mah. Tenang, kamu bilang. Bagaimana mau bisa tenang, Farah? Sekarang juga, kamu suruh laki-laki itu menyerahkan diri. Karena Mama gak mau mati percuma gara-gara dia. Lepaskan Pita, Ma! Apa yang Pak Mara lakukan? Pak Mara tega melakukan itu pada Pita. Pak Mara mau membunuh Pita. Kita tidak menyangka. Kita tidak menyangka sama sekali, Pak. Sepertinya kamu yang lebih pantas menjadi pendekar unggulan dibandingkan Inyi Rabu ini. Ayo kita luka.
Bunuh dia. Lenyapkan nyawanya. Ayo. Bunuh dia. Cepat. Pita, tolong jangan dengarkan kata-kata dia. Tolong, Pita. Ayo Pitaloka. Hilangkan rasa. Bunuh dia. Bunuh. Pita, jangan terpengaruh oleh ucapan dia. Tolong, Pita, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Bukankah tadi Pak Mara juga terpengaruh oleh kata-katanya Atu Cahya? Pitaloka, bukankah kamu mendengar dan melihatnya sendiri ketika dia ingin membunuhmu tadi? Dan satu pelajaran yang penting untuk kamu ketahui tentang cinta. Jangan percaya tentang cinta. Tidak bisa dipercaya. Cinta bisa membutakan matamu, membuatmu lemah. Cinta bisa membuat orang ingkar janji dan berdosa. Dan cinta bisa membuat manusia saling mengingkari dan mengkhianati. Tidak, Ki Cahya, kamu sudah salah. Cinta bukanlah akar dari pengkhianatan. Justru pengkhianatanlah yang sudah melupakan cinta. Cinta tidak membuat manusia menjadi berbuat dosa. Justru karena dosalah manusia jadi melupakan cinta. Gemara, kamu terlihatnya hebat, gagah, luar biasa. Tapi di dalammu rapuh. Kamu selalu menggunakan hatimu dengan asumsimu. Padahal di balik itu buruk sekali. Asumsimu keliru. Ingat, apabila kalian ingin jadi pemenang, jangan pernah kalian membesarkan makna cinta. Hilangkan semua rasa yang ada di dalam hati kalian. Apabila semua itu hilang, maka logika sehat akan bekerja dengan baik dan sempurna. Pitaloka, lenyapkan nyawa Kumara. Habiskan. Jangan, Pita. Kumara, kamu terlalu lemah. Apakah kamu tidak sadar? Kamu dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas yang berat. Rakyat Kumayan memerlukan kamu. Mental iba sepertimu ini, mental yang selalu iba terhadap musuh-musuh yang menyerangmu, memberikan kesempatan besar untuk menang para musuh-musuh itu. Coba kamu lihat. Coba. Lihat kondisi Kumayan tempat tinggalmu. Kamu lihat Kumara. Oh, pemandangan yang amat indah. Oh, di sana tumbang, di situ tumbang, di mana-mana tumbang. Angcina gembira mendekatan. Ya Allah,
tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bang? Abang bangun, Bang. Bang, aku bangun, Bang. Abang. Abang bangun, Bang. Bang, Abang mau kemana? Abang jangan banyak bergerak dulu. Ya Allah. Bang, Abang ini masih terluka parah. Jangan banyak bergerak dulu, Bang. Aku tidak bisa diam saja, Ranti. Para iblis itu harus segera kuhabisi sebelum mereka menghancurkan Kumayan. Tapi Bang, Hati, jangan halangi aku! Bang lebay! Kalian amat senang dengan bercanda. Kalian mau melawan iblis-iblis tercintaku dengan api? Begitu rencananya? Oh, amatlah lucu. Iblis tidak bisa dilawan dengan api. Ini bodoh. Api adalah habitat mereka tentunya. Ya, kecuali api neraka itu sendiri, baru mereka bisa dimusnahkan. Inye bodoh. Suara apa itu? Benar. Ayo kita lihat. Ayo, kita ke sana semua. Ayo! Ayo kita ke sana yuk. Ina, bertahan.
badai salju. Konon kabarnya, inye-inye kumayan seperti kalian amatlah sakti. Mana buktinya? Menurut aku, sebaiknya kalian itu menyerah saja. Menyerahlah sebelum kalian mengompol pipis di celana. Hang Cingda, jangan berani-beraninya kau menghina aku, siluman. Oh, Karat, bangun kau. Dato, tenagaku sudah terkuras habis. Rasanya aku tidak mampu bertahan lagi. Untuk menghabisi mereka, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Aku hanya butuh sisa tenagamu. Ayo. oh, nerabian laut. Jurus api apa lagi yang ingin kalian luncurkan? Inye-inye yang sudah tua. Ayo, sudahlah, jangan buang-buang waktu. Lebih baik tenaga yang tersisa kalian simpan untuk mati dengan tenang. Loh, aku sudah bilang, iblis-iblis tercintaku tidaklah bisa dilawan dengan api. Susah kali kalian mengertinya. Bukan dengan api biasa, tapi dengan jurus sepanas api neraka. Terima kasih atas petunjukmu tadi, Hang Cingda. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin! Sepenuhnya kekuatan para inye Hang Cingda. Tidak mungkin! Badai kekalahan di Kumayan! Tidak juga. Kalian jangan pikir kalian sudah menang begitu saja. Hang Cingda masih banyak kejutan. Ya. Astaga, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kita harus pergi ke Kumayan. Kita harus menolong ayah kita. Kita lakukan itu. Ayah. Datuk, saya mohon. Tolong antar kami pulang ke Kumayan, supaya kami bisa melawan iblis-iblis itu. Benar atau Cahaya? Hanya dengan kami pulang ke Kumayan, kami bisa menyelamatkan semua warga Kumayan dan juga para Atuk dengan jurus formasi 7 manusia harimau. Tidak mungkin. Musuh yang kalian hadapi kali ini bukan manusia, bukan siluman, tapi para iblis dari lembah neraka. Kalian tidak mungkin bisa menghancurkan mereka dengan jurus formasi harimau kalian yang begitu dahsyat itu. Tidak mungkin, tidak. Pita tidak peduli, Atuk. Apapun yang terjadi, Pita harus menolong ayah Pita. Ayah. Tunggu, kita tunggu. Lepas kemana? Pita,
Apa gunanya kamu pulang kita kalau hanya untuk menjemput maut? Ingat, kalau kalian ingin menyelamatkan keluarga kalian dan rakyat Kumayan, kalian harus tetap di sini. Mempelajari semua isi ilmu kitab itu. Dibutuhkan manusia-manusia yang berhati suci, bertujuan murni, dengan tujuan menolong umat manusia, membuang kepentingan pribadi, baru bisa mengalahkan para iblis itu. Ya, makanya kalian sengaja aku bawa kemari agar kalian bisa mempelajari seluruh isi kitab itu dengan sempurna. Ingat, karena kalian penyelamat Kumayan. Sekali lagi, kemakmuran dan kehancuran Kumayan ada di tangan kalian semua. Kalau begitu cepat ajarkan kitab itu kepada kami, supaya kami bisa mengalahkan para iblis itu. Cepat. Jangan terburu nafsu Gumara. Untuk mempelajari kitab-kitab itu tentu ada persoalan ujian yang besar. Memang ujian itu tidak terlalu sulit. Hanya dibutuhkan kebesaran hati agar kalian bisa menang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu petunjuk berikutnya dariku. Ato Jaya! Ato! Ah! Kalian tunggu apa? Ayo, bawa pergi! Apa? Jangan bawa suamiku! Apa? Apa? Takluk semuanya. Jangan lepaskan suamiku. Ada yang menangis rupanya. Oh, Rati, istri sang lebay karat. Wanita lemah kau. Mengapa kau menangis? Tapi tidak apa-apalah. Tangisan kau amat merdu di telingaku. Merataplah. Kau pantas meratap karena sebentar lagi kau akan menyandang predikat janda. Suami kau ini akan aku matikan. Aku tamatkan hidupnya. Tidak, suamiku tidak akan pernah mati. Kamu tidak akan bisa membunuhnya, siluman busuk. Ah, sakit hatiku kau bilang aku siluman busuk. Tapi sebenarnya aku senang. Itu suatu kebanggaan. Tapi kau, wanita jelata, tidak pantas menghina aku. Nyak! Kang Jenda! Keterlaluan kau! Beraninya kau menyerang Bu Rati seperti itu! Nyak! Apa ya? Pengkhianat kau! Diam! Ayo bawa mereka! Bawa cepat! Bawa! Aku mohon, jangan lakukan itu pada datuk kami. Tolong lepaskan datuk kami. Aku janji akan membiarkan kau pergi dengan damai dari bumi Kumayan. Oh, orang tua sekali.
bagaikan badut. Apakah kau badut keluarga Kumayan? Jadi kau akan membiarkan aku pergi dengan damai. Tidak akan mengganggu aku lagi. Iya, aku janji. Janji? Benar kau janji orang tua? Aku janji. Merapilan laut, badai kekonyolan Kumayan. Dengarkan semuanya. Memangnya yang akan pergi itu siapa? Aku tidak akan pergi dari sini. Aku Ratu Hang Cinda akan tinggal di sini. Dan kalian, kamu, dan kau, orang tua sekali, kau dan kalian semua harus tinggal di sini juga bersama aku. Karena kalian akan menjadi abdiku. Saya bersedia jadi abdimu. Asal kau lepaskan datuk kami. Saya bersedia menjadi penggantinya. Merapi dan laut. Iblis-iblis tercinta, mainkan. Tolong lepaskan mereka, aku mohon. Tolong. Lepaskan suamiku. Suatu kehormatan besar bagiku bisa menjadi abdimu, Hang Cinda. Hah? Apa itu? Aku akan mengabdi kepadamu, Hang Cinda, untuk selamanya. Kalian sudah pada gila. Aku tidak akan sudi menjadi ampetmu, Hang Cinda. Hei, perempuan. Berani-beraninya kau mengatakan Hang Cinda gila. Indah sekali. Aku senang melihatnya. Akhirnya, disinilah di tanah bertuah ini, semua makhluk dan lelembut akan bersatu. Di sini pula semua yang tak terlihat akan mengalahkan yang terlihat. Oh, semua impianku menjadi kenyataan. Kalian, ayo lakukan tugas kalian cepat. Jangan diam saja. Bawa mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara iblis. Oh yang, oh maut yang, jangan melamun di pojok sana. Kemarilah. Ya, Cinda, aku ada di sini. Kita harus membantu putra Kumbang. Pergilah. Pak Mara, sampai kapan kita harus menunggu di sini, Pak? Sampai kapan? Kali ini kita benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran Atu Jaya. Kumayan dalam bahaya. Kita harus menolong Ayah Pita. Tunggu kita, tunggu. Lepas, Pak. Tekad kita sudah bulat. Tolong Pak Mara jangan menghalang-halangi Pita. Justru saya akan menemani kau pergi. Baiklah. Saya juga akan ikut kalian. Ayo. Kamu tidak tahu kita. Seperti ya. Jalan di depan sudah ditutupi oleh pagar goib. Sebaiknya kita hancurkan saja pintu gaib ini sekarang juga.
Kita berhasil. Ayo cepat, ayo. Kamu tidak apa-apa. Tolong. Tidak aku izinkan kalian pergi dari sini. Sebelum kalian menguasai seluruh isi kitab itu. Ingat. Atur Cahya. Bagaimana aku bisa mempelajari kitab itu dan bisa menguasai kitab itu kalau Atur Cahya sendiri tidak mengajarkan apa-apa pada kami? Bahkan Atur Cahya sendiri meninggalkan kami bertiga di sini untuk menunggu tidak ada guna. Kita, kalau kamu tidak memiliki kesabaran, maka kamu tidak akan pernah menjadi pendekar tangguh. Pendekar! Ya, Kita tidak peduli, Atur. Siapa yang bilang Pita ini menjadi pendekar? Mulai detik ini, Pita sudah tidak mau jadi pendekar. Pita ingin kembali ke Kumayan. Pita ingin menolong ayah Pita sendiri. Jadi lebih baik sekarang Ratu Minggir bukakan pintu ini untuk Pita. Pita ingin kembali ke Kumayan. kita. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan keluargamu, rakyat Kumayan, apabila kamu tidak menjadi pendekar yang tangguh. Pita tidak mau menuruti kata-kata Atu. Sama sekali Pita tidak mau menuruti semua kata-kata Atu.